Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karis di channel Saudagar Komputer. Di video kali ini kita bakal bareng-bareng nge-review laptop yang punya harga cuma 2 jutaan. Bener, 2 jutaan udah dapat laptop. Laptopnya emang nggak dalam kondisi baru, laptopnya dalam kondisi bekas atau yang biasa kita kenal sebagai second. Tapi tenang, laptop ini punya spesifikasi yang menarik banget. Nah, nanti kita juga bakal sama-sama lihat tuh laptop 2 jutaan bisa apa. Oke teman-teman, ini dia laptopnya, datang dari brand yang udah terkenal banget, yaitu HP. Laptop ini masuk di seri HP14, punya seri lengkap HP14BW005AU. Seperti yang tadi saya bilang di awal, laptop ini dalam kondisi bekas dan kami jual dengan harga 2 jutaan aja, lebih tepatnya 2,5 jutaan. Waktu baru keluar nih, laptop ini punya harga yang lumayan, di 5 jutaan kalau nggak salah. Buat teman-teman yang punya laptop ini, boleh tulis di kolom komentar waktu beli harganya berapa. Oke, sebelum kita mulai mengupas laptop ini, saya mau bahas sedikit nih tentang laptop ini. Masuk di kelas seri HP14 itu artinya laptop ini masuk di kelas standar yang ditujukan untuk kebutuhan komputasi harian dan kebutuhan yang ringan-ringan aja. Ya, contohnya seperti penggunaan untuk anak sekolah. Tapi dengan harganya cuma 2 jutaan, nanti kita bakal sama-sama nih kupas tuntas laptop ini. Dan nanti kita bakal tes performanya masih cocok atau enggak dipakai untuk anak sekolahan di tahun 2023. Sebelum saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel Saudagar Komputer, yuk langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih. Pertama kita bahas dari spesifikasinya dulu. Laptop HP14BW005AU ini menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD A49120 yang punya 2 core 2 thread dengan base clock di angka 2,2 GHz dan turbo di 2,5 GHz. Juga udah membawa grafik terintegrasi, yaitu AMD Radeon R3 Graphic. Prosesor yang menurut saya nggak jadul-jadul amat ya, karena saya rasa di luar sana masih banyak banget yang pakai laptop yang masih menggunakan AMD A49120. HP14BW005AU udah dibekali RAM yang cukup lumayan, yaitu 4 GB DDR4 yang jalan di 1866 MHz. Nah, untuk RAM-nya ini udah DDR4, yang artinya nggak terlalu ketinggalan banget. Dan juga laptop ini punya 2 slot RAM. Nah, yang artinya satu slotnya ini bisa teman-teman manfaatin buat upgrade. Kemudian untuk sektor penyimpanan, nah aslinya laptop ini cuma dibekali dengan hard disk berkapasitas 500 GB. Tapi biar bootingnya jadi sat, saya tambahin SSD SATA 128 GB dari VC Pro yang punya kecepatan baca di angka 509 MB per second dan kecepatan tulisnya di angka 415 MB per second. Kecepatan yang normal untuk sebuah SSD SATA, tapi jelas udah lebih baik daripada hard disk. Udah bukan lumayan lah ya, ini udah bagus banget karena dia udah mirip-mirip lah sama laptop terbaru sekarang yang bootingnya cepet-cepet. Ini juga bisa jadi solusi nih buat teman-teman yang punya laptop yang udah lumayan lama dan loadnya lemot banget karena masih pakai hard disk. Nah, teman-teman bisa coba pindah ke SSD. Untuk sistem operasi di laptop ini, teman-teman bisa pakai Windows 10. Saran saya sih pakai Windows 10 aja, karena Windows 10 masih disupport sama Microsoft. Cuma sayangnya setelah saya cek, laptop ini nggak bawa Windows 10 original. Ya mungkin teman-teman bisa pakai trial dulu, atau yang punya lisensi bisa juga dipakai. Berikutnya untuk baterai. Nah, laptop ini punya baterai berkapasitas 4 sel 41 Wh yang berjenis lithium ion. Baterainya juga masih lumayan, setelah saya cobain baterainya ini bisa bertahan sekitar 3 jam. Ya tapi itu tergantung penggunaan masing-masing. Dengan spesifikasi kayak gini, kamu udah bisa pakai laptop ini buat kerja, sekolah, dan kuliah. Apalagi harganya murah meriah, cuman 2 jutaan aja. Dan untuk informasi berikutnya adalah pengalaman saya menggunakan laptop ini. Nah, laptop ini sejak awal rilis itu emang punya konsep desain yang slim. Slimnya beneran slim, karena kalau dilihat itu slimnya kurang lebih sama lah kayak laptop di zaman sekarang. Desainnya bagus, warnanya full warna hitam. Materialnya ini pakai bahan plastik yang tentunya udah cukup solid. Dimensinya punya panjang 34 cm, lebar 24 cm, dan tebelnya 2,37 cm. Yang menghasilkan bobot di angka 1,9 kg. Ini nggak bisa dibilang enteng, 1,9 kg itu masih lumayan berat. Apalagi sekarang kondisinya ini dual storage. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mau lebih enteng lagi, harddisknya aja dicopot dan teman-teman pakai SSD-nya aja.
Kalau laptop sekarang itu enteng-enteng karena emang komponennya yang lama-lama semakin kecil-kecil, jadi beratnya semakin menyusut. Berikutnya kita ke bagian layar. HP 14BW005AU punya layar 14 inch 16:9 dengan resolusi HD 1366x768 pixel yang sepertinya masih menggunakan panel Twisted Nematic atau TN. Dengan tingkat pencahayaan standar berkisar di 200 nits, ini juga udah nyaman banget karena walaupun framenya masih kelihatan tebal, tapi di sini layarnya kerasa cukup lega. Di bagian atasnya ada webcam yang punya resolusi 0,9 megapiksel 720p. Kualitasnya cukup oke dan masih bisa teman-teman andelin buat Zoom dan Google Meet. Ya kurang lebih hasil kamera dan mikrofonnya kayak gini. Ya ini dia kualitas webcam dan suara mikrofon dari laptop HP 14BW005AU. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Kalau bicara webcam sampai sekarang kayaknya perkembangan webcam nggak jauh-jauh ya, masih sama-sama aja. Nggak bagus-bagus banget dan nggak jelek-jelek banget, tapi yang penting fungsinya berjalan dengan baik. Berikutnya kita turun ke bagian keyboard. Nah keyboardnya ini bener-bener nyaman banget dipakai buat ngetik. Tombolnya punya ukuran yang lumayan besar-besar, jarak antar tombolnya juga ada space yang cukup. Feel ngetiknya juga cukup oke, cuma sayangnya belum ada backlit, jadi nggak bisa gaya-gayaan. Tapi tetap kembali lagi nih ke fungsinya yang berjalan dengan baik. Kita turun lagi ke bawah, ada touchpad. Nah untuk touchpadnya dipakai udah cukup responsif, ukurannya juga pas nggak kegedean, lengkap dengan tombol klik kanan dan klik kiri. Permukaannya juga masih cukup halus, walaupun di sini ada bekas pengguna yang sebelumnya, tapi nggak ada masalah dan tetap oke-oke aja saat digunakan. Sekarang waktunya buat kita cek nih kelengkapan portnya ada apa aja. Di sebelah kiri terdapat port DC-in atau lubang charger. Ada 2 buah USB 3 Type A, port VGA, ada HDMI, port Ethernet, dan terakhir audio combo jack. Di sebelah kanan ada 1 port USB 2 dan SD card. Nah sebenarnya di sebelah kanan ini ada ODD atau Optical Disk Drive. Tapi yang sesuai saya bilang di awal, saya udah tambahin SSD ke dalam laptop ini. Nah berhubung di laptop ini slot SATA-nya cuma ada 1, jadi ODD-nya atau DVD ini saya copot dan saya ganti dengan HDD Caddy, biar saya bisa tambahin storage 1 lagi ke dalam laptop ini. Nah berikutnya soal speaker. Kalau untuk speaker saya mohon maaf nih, karena laptop yang ada di hadapan kita ini speakernya udah rusak, jadi suaranya kayak pecah-pecah gitu atau yang biasa kita kenal dengan sember. Ya saya kira sih teman-teman udah bisa ya mengira-ngira suaranya kurang lebih kayak gimana kalau sember. Takutnya nanti kalau saya bunyiin malah ganggu telinga. Nah itu tadi spesifikasi dan ulasan-ulasan singkat mengenai fitur-fitur yang ada di HP 14BW005AU ini. Kalau teman-teman bertanya, bang laptop ini bisa nggak dipakai untuk sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK? Gini, kalau teman-teman penggunaannya kebutuhannya untuk yang ringan-ringan seperti olah data, mungkin nugas di office, browsing, atau entertainment seperti dengar musik atau nonton video, laptop ini udah bisa dipastikan bisa teman-teman gunakan dengan sangat lancar. Nah kalau untuk gaming dan editing kayak gimana? Kalau untuk kebutuhan gaming jujur aja ini nggak direkomendasikan. Walaupun misalkan ada beberapa game yang dipaksakan jalan dan bisa, tapi dengan spesifikasi yang ada ini nggak direkomendasikan. Jujur aja saya sendiri nggak merekomendasikan laptop ini buat dipakai main game. Begitu juga untuk kebutuhan editing karena spesifikasi yang ada belum mumpuni untuk kebutuhan tersebut. Selanjutnya kita bakal tes benchmark di beberapa software untuk tahu perbandingan performanya kalau dibandingin sama laptop standar di tahun 2023. Yuk langsung aja kita tes. Uji benchmark pertama kita coba jalanin Cinebench R15. Selesai lumayan lama dan dapat skor di 100 CB. Hasilnya masih terpaut lumayan jauh dari laptop HP yang masih dijual di pasaran sekarang, yaitu HP 14DQ 0508TU yang pakai Intel Celeron N4020 dan dapat skornya di 142. Berikutnya untuk hasil skor Geekbench 5. Skor single core-nya dapat di angka 347 dan skor multicore-nya dapat di angka 533. Perbandingan hasil skornya dengan HP 14DQ 0508TU untuk skor single core-nya yang didapat lebih tinggi dan untuk multicore-nya masih kalah. Tapi bisa dibilang dengan selisih kayak gini penilaian performanya masih nggak jauh beda.
Nah, itu tadi perbandingan dari performanya. Kalau kita bandingin dengan laptop standar di tahun 2023, gimana nih performa laptop ini menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih laptop ini masih oke banget nih dipakai di tahun 2023. Dipakainya untuk penggunaan yang ringan aja kayak tadi. Untuk kebutuhan sekolah, tugas-tugas office, buat browsing atau buat entertainment kayak dengerin musik atau nonton video. Kayak gitu aja biar laptopnya makin awet. Apalagi harganya cuma 2 jutaan. Udah dapet laptop yang punya desain udah kekinian banget. Apalagi sekarang udah saya tambahin SSD nih, jadi dual storage. Performanya jelas semakin meningkat karena bootingnya jadi sat. Kalau teman-teman berminat, nanti link pembelian bakal saya sematkan di kolom deskripsi. Kalau untuk speaker tenang, nanti bakal saya berikan bonus speaker USB biar bisa dengar musik sambil santai-santai. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Seperti biasa, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga nih teman-teman, subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam teknologi.